Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah channel ini, channel Pendekar Langit ini sampai di hadapan Anda semuanya setelah melalui proses-proses yang cukup panjang sebagai bagian dari perjuangan menuangkan proses melawan godaan setan yang terkutuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemenangan dan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah. Semoga hadirnya channel ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa menjadi wasilah kesembuhan, khususnya untuk Anda yang sedang ada gangguan jin dan sihir. Sihir, santet, pelet, tenung, guna-guna, dan semacamnya ternyata nyata ada dan bisa mempengaruhi akal dan jiwa seseorang. Berbeda dengan pemahaman kami sebelumnya bahwa sihir itu hanya ilusi yang tidak perlu ditakutkan, karena menurut kami saat itu hanya mengenai orang-orang yang keji dan banyak dosa. Adapun kepada orang yang beriman, mengerjakan sholat dan amal ibadah lainnya tidak akan berpengaruh dan tidak akan menembus benteng pertahanan. Nyatanya paradigma kami keliru, di mana sihir bisa menyerang siapa saja, tidak peduli apakah ia orang jahat atau orang baik. Bahkan berdasarkan pengalaman kami, banyak kasus sihir ternyata banyak juga yang mengenai orang-orang yang baik. Bahkan ustadz, kiai, teman saya yang ustadz pembimbing umroh, qadarullah kena. Sihir itu ada dan termaktub dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang mulia. Terkait dengan sihir ini, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, dan seterusnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan seterusnya. Silahkan dibuka Surah Al-Baqarah ayat 102. Sahabat yang dirahmati Allah, sihir itu ada dan perlu diwaspadai sebagai sebuah kezaliman yang bisa mengenai siapa saja. Oleh karena itu, waspadalah. Asal di dunia ini masih ada orang hasad, maka akan tetap ada orang-orang yang meminta bantuan setan untuk membalaskan dendam yang membara dalam dada. Orang yang terkena sihir harus benar-benar mengenali tanda-tandanya, disebabkan pada awalnya mereka tidak akan menyadari bahwa dirinya terkena sihir. Korban menganggap rentetan pertunjukan memilukan yang terjadi dalam kehidupannya merupakan hal yang normal, natural. Saya ulangi sekali lagi bahwa supaya korban lebih waspada, bahwasanya Anda akan menyangka bahwa segala tragedi yang membombardir segala sisi kehidupan disangkanya normal, padahal di balik itu semua ada pertunjukan sulap atau sihir yang begitu memukau penonton serta membuat berdecak kagum. Sebab saking sempurnanya makar yang mereka komplotan sihir lakukan untuk menghancurkan korban sehancur-hancurnya. Penonton, dalam hal ini korban dan lingkungan sekitarnya, akan terengah-engah terpesona dengan kejadian demi kejadian yang belum pernah mereka sangka sebelumnya.
Sementara komplotan sihir tertawa riang gembira dikarenakan berhasil menipu penonton dan membunuh korban dengan tidak berperi kemanusiaan. Sahabat yang dirahmati Allah, namun sepandai-pandainya mereka membuat makar, sesungguhnya makar itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya korban mulai mencium atau mengetahui gelagat yang tidak beres dari tragedi yang terjadi, untuk kemudian berdoa kepada Allah agar berkenan untuk membuka tabirnya. Dan pada saat itulah perang yang sebenarnya sedang dimulai. Pada saat dirinya atau korban menyadari ada sihir yang menyerang, pada awalnya ia tidak akan menyangka sama sekali bahwasanya ada orang yang tega ingin menghancurkan kehidupannya sehancur-hancurnya, yang tidak lain adalah sosok yang biasanya sudah sangat dikenal. Makar mereka memang nyaris sempurna tanpa meninggalkan jejak kebusukan yang sempat tertinggal. Namun bagi para korban yang berkomitmen mau belajar dari ujian yang dihadapi, insya Allah akan ditunjukkan segala makar yang dilakukan oleh komplotan sihir untuk kemudian melakukan perlawanan. Ketika makar sihir sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan, maka the war is starting, atau perang sedang dimulai. Dalam kancah peperangan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Demikian pula perang melawan sihir ini yang akan segera Anda mulai, di mana kadang kalah, kadang juga menang. Namun hasil akhir pasti tukang sihir tidak akan menang dari manapun mereka berasal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dalam firman-Nya, wala yuflihus sahiru haitsu ata, yang artinya dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Quran surat Toha ayat 69. Para penonton yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, selamat menonton channel ini semuanya ya, dari awal sampai akhir, dari video-video yang punya kategori yang berbeda. Silahkan untuk ditonton semuanya, dipelajari, direnungkan, dan dipraktekkan. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, channel ini, channel Pendekar Langit ini hadir di hadapan Anda dengan latar belakang kami pernah terkena sihir yang cukup lama, 13 tahun lebih lah. Adapun sihir awal dulu waktu kami mau menikah tahun 2008 kurang lebih, kami tidak menyadari karena sihir ini tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan. Jadi seperti sihir penghalang pernikahan yang tidak begitu kami sadari. Kemudian ada sihir lain yang mematikan, yang hampir merenggut nyawa kami sekeluarga, yang terjadi pada tahun 2019. Saat itulah kami awalnya yang hanya mengandalkan logika dan rasionalitas menjadi sadar bahwa kejahatan sihir bukan sebuah hal yang bisa disepelekan. Masalah sihir adalah masalah yang sangat serius karena terkait dengan perang melawan setan. Anda bisa membayangkan bagaimana rumah tangga kami dibuat nyaris hancur, reputasi, nama baik hancur lebur, bisnis hancur, nyaris gila, bahkan puluhan kali hampir merenggut nyawa dengan cara dan mekanisme yang sangat biadab. Dan sampai saat itu, kami masih belum menyadari bahwa tragedi berdarah yang kami alami adalah sihir. Sampai kemudian tidak sengaja saat itu terlintas ide untuk melakukan ruqyah. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, tahun 2020 saat itu kami menyadari bahwa
ada yang tidak beres dalam kehidupan yang kemudian mengubah cara pandang kami terhadap fenomena gangguan jin dan sihir yang selama ini sering diabaikan. Sebab menurut kami saat itu memang alam jin itu ada, namun tidak akan mengganggu manusia seperti yang kami alami, yang luar biasa itu. Dan saat itu kami meyakini bahwa sihir itu hanya ilusi yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Pada akhirnya, bidang pengobatan Islam yaitu ruqyah yang selama ini kami sepelekan, benar-benar kami pelajari dengan sebaik-baiknya. Saat itu, beberapa ruqyah kami datangi, beberapa seminar kami hadiri, ikut beberapa kali training, hadir di acara ruqyah massal dan lain sebagainya, menjadi bagian dari wasilah kami untuk belajar dan tentunya bagian dari proses-proses penyembuhan. Mungkin seandainya kisah kami dan kisah-kisah sahabat lain yang sedang melawan gangguan sihir, kalau ditulis itu atau difilmkan itu seperti sinetron atau film laga yang sangat seru. Sebab memang nyata-nyata banyak dinamika, suka duka, tragedi, mengharu biru, bahkan sampai berdarah-darah, dan kisah-kisah lainnya yang benar-benar tidak akan pernah ada di alam nyata. Nah, luar biasa ya. Dalam channel Pendekar Langit, kami tidak akan menulis tema tentang sinetron penuh tragedi, tapi lebih kepada teknis bagaimana kami bisa lepas dari gangguan sihir yang menurut kami saat itu sangat mematikan. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, berawal dari kesadaran bahwa kejahatan sihir adalah sebuah fenomena yang mesti dianggap serius, maka saat itulah saya mulai mencatat setiap detail kejadian demi kejadian yang terkait dengan makar dan tipu daya sihir, yaitu kejadian demi kejadian yang kami alami pada saat efek sihir itu sedang mengintai, saat berada di puncak, saat mulai melemah, lalu hancur, lebur. Artinya saya mencatat semua hal yang terkait dengan apa yang kami alami, yang menurut kami masih ada kaitannya dengan efek sihir. Bisa jadi apa yang saya sampaikan nantinya di video yang Anda tonton mungkin gak ada hubungannya dengan efek sihir, atau bisa jadi memang ada kaitannya. Oleh karena itu, saran saya, video kami jangan ditelan mentah-mentah, meskipun saya tetap menyarankan ambil semua dan jadikan bahan pertimbangan serta masukan. Sahabat yang dirahmati Allah, saya mencatat detail awal kami menerima kiriman sihir, kemudian mencatat juga bahwa dalam rumah beragam mimpi-mimpi buruk, mental yang semakin lemah, dan lain sebagainya. Bahkan saya mencatat perubahan demi perubahan yang terjadi sekecil apapun, baik dalam diri kami sendiri, keluarga kami, tetangga kami, atau perubahan yang ada di masyarakat. Hasil dari catatan saya kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah kerangka dan proses perjalanan serta pengalaman kami sendiri. Harapannya bermanfaat untuk penonton semuanya untuk menghancurkan tipu daya dan makar sihir. Cukup banyak catatan kami di komputer, smartphone, buku, kertas, bahkan di tembok-tembok rumah kami juga kami tulis-tulis dulu. Sekarang mungkin sudah kami cat kembali. Karena setelah sembuh dari sihir, kami baru mengetahui bahwa seluruh kejadian korban yang mengalami gangguan jin, dalam hal ini sihir, seperti teka-teki atau puzzle yang mengharuskan korban menyusunnya menjadi sebuah gambar. Makanya dulu saya catat. Ketika gambar itu terbentuk, maka Anda akan melihat ragam bentuk tipu daya setan yang nampak begitu sempurna dan mempesona.
tipu dayanya memang luar biasa. Akal-akalannya memang dahsyat. Akan terlihat jelas setiap bentuk makar setan, sulap dan trik yang mereka lancarkan untuk melemahkan dan menghancurkan korban sehancur-hancurnya, sekaligus mengetahui kelemahan mereka guna menyusun langkah-langkah melawan dan menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Pada akhirnya sahabat semuanya, semua catatan saya kumpulkan, kemudian saya tuangkan dalam sebuah buku yang pernah saya bikin, dan juga akan saya share semuanya insya Allah di channel Pendekar Langit ini. Sahabat yang dirahmati Allah, meski saat itu sihir dalam posisi menancap kuat, saya masih sempat untuk mencatat sampai kemudian melemah dan melemah seiring proses. Artinya jangan dianggap mudah mencatat kejadian demi kejadian yang dialami oleh penderita sihir itu mudah. Sebab saat itu yang dipikirkan bukan mencatat, namun bagaimana bisa menyelamatkan nyawa. Nah, jadi hanya korban sihir yang tahu nih. Jadi yang saat itu dipikirkan ketika sihir di puncak adalah bagaimana bisa menyelamatkan nyawa yang seperti berada di ambang kematian. Jangankan memikirkan catatan atau memikirkan hal lainnya, memikirkan diri sendiri saja rasanya sudah luar biasa. Tidak ada waktu memikirkan anak, keluarga, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk sekedar melihat media sosial, pesan WhatsApp, membalas email, dan lain sebagainya, disebabkan kondisi mentalnya begitu memprihatinkan. Mungkin bagi sahabat nampak berlebihan, makanya korban sihir yang akan menganggukkan kepala saja dengan statement saya ini pertanda setuju. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah ketidakberdayaan saya terus saja mencatat dan mencatat sampai akhirnya tidak tersisa sama sekali efek sihir kecuali hanya serpihan-serpihan yang tidak berpengaruh kepada jiwa dan raga. Catatan saya dimulai pada saat kami menyadari bahwa yang kami alami bukan gangguan biasa namun sihir, sampai kemudian kami benar-benar pulih. Artinya pembahasan di channel ini benar-benar didasari kepada pengalaman kami terkena sihir dari awal sampai akhir. Tentu kami mencocokkan dengan banyak referensi dan daftar pustaka agar apa yang kami ketengahkan dan hujahkan, yang kami sampaikan bisa dipercaya. Kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pengalaman kami bisa menjadi wasilah Anda semuanya untuk belajar dari pengalaman orang lain yang bisa lepas dari gangguan jin dan sihir. Sekali lagi kami berharap channel ini bisa menjadi acuan Anda di dalam menghadapi gangguan jin, khususnya serangan sihir. Sebab channel ini bisa saya katakan saripati pengalaman saya dan juga sahabat saya yang lain, yang mana kemudian Allah berikan kesembuhan. Oleh karena itu, dalam membahas masalah sihir, saya lebih condong untuk empati dan membela korban sihirnya. Saya ada di pihak korban, sebab penderitaan mereka tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Luar biasa. Mereka atau korban sihir seperti hidup di dunia lain yang terabaikan. Jarang, bahkan nyaris nggak ada seorang pun yang benar-benar mau mengerti. Bahkan mereka sedang menghadapi kasus yang sangat berat, menguras jiwa dan raga. Kalau dibandingkan dengan penyakit medis, maka penyakit akibat gangguan sihir jauh lebih melelahkan dan menyiksa jiwa raga, menyiksa batin maupun fisik. Saya sampaikan ini supaya Anda yang mengalami ujian serupa bisa tahu dan lebih mengerti. Syukur-syukur empati. Janganlah sampai ujian ini sampai kepada anak-anak Anda yang masih normal atau kepada Anda yang masih normal, sebab saya khawatir Anda tidak akan kuat.
Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, sejujurnya saya merasa sangat prihatin dengan banyaknya korban kebiadaban tukang sihir yang bahkan sampai detik ini belum juga Allah berikan kesembuhan. Saya banyak mengikuti grup tentang ruqyah, grup non medis atau media sosial seputar gangguan jin, di mana banyak diantaranya yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gangguannya belum juga mereda, bahkan makin parah. Sebenarnya bukan karena tidak melakukan apa-apa, justru pasien sudah melakukan segala cara agar penderitaannya segera berakhir. Namun karena banyak faktor menyebabkan proses-proses penyembuhan mengalami banyak kendala. Saya yakin korban sudah melakukan ruqyah berkali-kali dengan beberapa peruqyah yang berbeda-beda, dari peruqyah skala kampung sampai peruqyah yang sering muncul di televisi misalnya. Pasien juga mengunjungi ustadz, kiai, habib, dan orang-orang yang dipercaya bisa menjadi wasilah kesembuhan. Bahkan karena saking putus asanya, banyak juga pasien yang pada akhirnya menghubungi orang pintar, paranormal, bahkan dukun. Termasuk mereka melakukan segalanya, bahasanya begitulah. Sehingga pada satu titik pasien mengalami keputusasaan yang luar biasa, seperti berada dalam ruangan sempit, kedap udara, gak bisa keluar. Makanya dalam tahap ini biasanya berseliweran bisikan maut yang mengajak korban untuk bunuh diri agar masalah selesai. Padahal bukannya selesai, malah menambah masalah baru yang lebih berat. Atau korban memilih pindah rumah dengan harapan ada suasana dan lingkungan baru yang membantu proses penyembuhan. Faktanya sahabat yang dirahmati Allah, mau pindah kemanapun gangguan ya tetap ada dan tetap menyerang. Bahkan seringkali juga menyerang kerabat yang tinggal dekat dengan korban. Apakah bisa demikian? Kalau bicara fakta, ya memang efek sihir bisa merembet kemana-mana. Sahabat yang dirahmati Allah, ada juga sebagian korban yang mengatakan akan terus bersabar. Sabar. Tapi faktanya hatinya remuk redam, tak terlukiskan. Ia mengatakan bahwa ini ujian Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Bagus sih, sebagai bagian dari tazkiyatun nafs. Namun saya melihat adanya ruang keputusasaan di dalam pernyataan ini. Bahkan rasa putus asa yang berada di atas ambang batas normal. Saya melihat sisi lain, yaitu dikarenakan ikhtiarnya tidak memberikan hasil, kemudian keluar statement bernada putus asa meskipun terdengar mulia. Statement kekalahan berbungkus alibi kesabaran. Bener nggak nih? Kemungkinan bener, karena kami dulu juga mengalami seperti itu. Jadi ya udahlah, ikhlaslah. Nyatanya itu hanya untuk menghibur diri saja. Aslinya gangguannya masih luar biasa kencang. Jika demikian atau tidak serius melawan, maka efek sihir akan berlangsung seterusnya, bahkan merembet kepada sesuatu yang tidak Anda duga sebelumnya. Selama jin tidak dikeluarkan, guhul tidak dihancurkan, maka sihir akan terus berjalan mengganggu kehidupan Anda sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan sampai ke anak cucu Anda. Banyak loh kasus orang tua yang terkena sihir tafrik, misalnya sihir perceraian, kemudian memberikan pengaruh kepada anaknya yang sudah berumah tangga. Rumah tangga anaknya penuh dengan percekcokan, bahkan bisa saja berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, tidak ada kata lain kecuali harus dilawan sihirnya sampai Anda yang menang atau dukun yang menang, atau sebaliknya
korban yang binasa atau tukang sihir yang binasa. Harus semangat. Sebab perang melawan sihir ini sebagaimana pertempuran berdarah-darah antara hidup dan mati. Makanya kunci menghancurkan sihir sampai ke akar-akarnya sudah jelas dan gamblang, yaitu pada diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan atau tidak? Kuncinya adalah diri Anda sendiri, bukan peruqyah, ustadz, kiai, habib, apalagi dukun. Adapun ruqyah oleh peruqyah yang Anda lakukan sebagai bagian dari membantu Anda untuk bisa sedikit meredakan, karena sudah biasa ruqyah sembuh kumat lagi. Oleh karena itu sahabat harus siap melawan secara mandiri. Kalau sahabat sudah siap, maka saya mewajibkan sahabat semuanya untuk menonton semua video-video yang saya share dari awal sampai akhir, dari kategori-kategori yang sesuai dengan keluhan Anda. Harus memahami video yang saya buat, harus memahami jalan pikiran atau paradigma saya, yaitu yang pertama sahabat harus memahami dulu tentang dunia jin dan teknologi mereka. Yang kedua, sahabat harus paham cara kerja dan mekanisme sihir. Yang ketiga, sahabat harus benar-benar tahu ragam dan tipu daya atau akal-akalan dari sihir. Kemudian yang berikutnya, sahabat harus yakin dengan siapa berperang, yaitu dengan pelaku dukun dan jin. Terus kemudian sahabat harus belajar tentang kelemahan komplotan sihir. Anda harus belajar dengan senjata apa mereka semua bisa dihancurkan. Berikutnya, sahabat harus mengenali medan tempur. Sebab ketahuilah medan tempur bukan di dunia materi, namun di dimensi jiwa atau immateri. Kemudian sahabat harus belajar strategi terbaik menghancurkan komplotan sihir. Jika sahabat sudah mengetahui semuanya itu, insya Allah melawan sihir itu bisa lebih fokus dan terarah. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, saya menginginkan sahabat semuanya maju terus, pantang mundur. Jadilah pendekar langit. Perang melawan sihir ibarat pertempuran antara pendekar langit pembela kebenaran dan pendekar kegelapan penyembah setan. Oleh karena itu, jangan sampai menyerah. Karena kita membawa energi positif sementara mereka membawa energi negatif. Maka simak firman Allah bahwa yang artinya sungguh setan-setan itu musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 5. Sahabat yang dirahmati Allah, tadi kami merekomendasikan sahabat untuk menonton semua video yang ada di channel Pendekar Langit. Apakah ketika nonton dan praktek pasti sembuh? Tentu kalau kita bicara kesembuhan itu ada di tangan Allah. Tetapi channel ini bisa dijadikan sebagai acuan, petunjuk jalan, yaitu petunjuk jalan agar Anda semuanya bersegera menuju Allah atau Dia yang Maha menyembuhkan.
Penyembuhan segala penyakit tentu melalui wasilah atau perantara, dalam hal ini misalnya peruqyah, ustadz, kiai, habib, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saya sampaikan, perkayalah pengetahuan Anda dari berbagai sumber agar kesembuhan itu semakin dekat. Termasuk sahabat harus menonton banyak video di channel Pendekar Langit agar ilmunya nambah, sehingga ketika praktek bisa sesuai dengan kasus masing-masing atau lebih terarah. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, percayalah bahwa semua korban sihir dan gangguan jin keinginannya hanya satu, yaitu diberikan kesembuhan seiring dengan hancurnya sihir. Sebab bagi korban sihir, kezaliman yang dilakukan oleh setan ini, komplotan sihir ini sungguh luar biasa dan tidak bisa ditolerir sebetulnya. Oleh karena itu, ketika Anda ruqyah, maka otomatis sebenarnya itu mengembalikan sihir, maka gencarlah ruqyah Anda. Namun dari banyak korban sihir atau gangguan jin yang melakukan ruqyah, ternyata belum kunjung diberikan kesembuhan. Kadang bukannya mereda, malah semakin berat gangguannya. Apa sih yang menyebabkan korban itu sulit sembuh? Dari analisa saya, yang pertama, belum ada diagnosa final tentang keluhan yang dihadapi. Masih ada keraguan apakah penyakit yang dialami adalah sihir atau bukan. Yang kedua, tidak ada konsistensi di dalam melakukan perlawanan. Sebab kadang-kadang ketika ruqyah merasa bahwa apa yang dilakukan itu nggak berefek, yang ditandai dengan semakin kuatnya gangguan, sehingga akhirnya ruqyah dihentikan. Alasan yang ketiga, tidak mengetahui waktu-waktu terbaik melakukan perlawanan, yakni pada saat gangguan berada di puncak. Nah, justru ketika gangguan di puncak itu, disitulah kita seharusnya lebih kuat lagi melakukan perlawanan, bukan malah mengikuti irama sihir yang dilancarkan. Ini kesalahan fatal ini. Kemudian alasan berikutnya, kenapa korban sulit sembuh? Karena penanganan tidak holistik atau keseluruhan. Karena sihir ini melibatkan banyak jin. Jadi ketika fokus mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh saja, sementara yang di tempat lain nggak dikeluarkan, ya juga sama saja, nanti akan kumat lagi. Kurang lebih begitu. Kemudian alasan berikutnya, pasien hanya bersandar kepada peruqyah saja tanpa ada usaha ruqyah mandiri yang maksimal. Nah, itu kurang lebih penyebab kenapa sahabat lama sembuhnya dari gangguan jin dan sihir. Kurang lebih seperti itu mukadimah dari saya di video ceramah Pendekar Langit part 1 ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama, diaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, sesungguhnya saat ini kami sedang ditimpa dengan penderitaan akibat gangguan setan. Dan sesungguhnya Engkau Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Engkau Maha menyembuhkan, Engkau Maha menyembuhkan ya Allah. Oleh karena itu sembuhkanlah kami ya Rabb. Ya Allah yang Maha mengambil sumpah, mulai saat ini kami berikrar bahwa setan iblis dan bala tentaranya adalah musuh utama kami. Dan mulai hari ini ya Allah, kami, orang tua kami, istri dan keluarga kami berlepas diri dari segala ikatan dan perjanjian dengan jin. Terimalah sumpah dan ikrar kami ya Rabb. Ya Allah ya Qahar ya Jabbar, hancurkan sihir yang menerpa kami dan keluarga kami.
Hancurkan dan keluarkan semua gerombolan khodam sihir yang berada dalam tubuh kami, di tubuh keluarga kami, dan yang ada di luar tubuh kami. Hancurkan dan keluarkan ya Allah dalam keadaan hina khodam sihir penjaga yang ada di luar rumah kami. Keluarkan jin yang selalu mengikuti kami. Hancurkan jin yang ada di dalam rumah kami, yang masuk dalam jasad kami, dan semua komplotannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan doa kami. Ya Allah ya Aziz, hancurkan segala teknologi sihirnya, hancurkan buhul sihirnya dan ikatannya, hancurkan media sihirnya, hancurkan chip sihirnya yang ada di otak kami, hancurkan kabel elektriknya, hancurkan, kacaukan mantra-mantra sihirnya, hancurkan tipu dayanya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, berikan hidayah kepada pelakunya, berikan hidayah kepada tukang sihir dan komplotannya, jadikan mereka bertaubat dan mencabut semua sihir-sihirnya. Jika mereka enggan, maka hancurkanlah sihirnya, hancurkan kezaliman mereka, hancurkan sampai ke akar-akarnya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami dengan hak orang yang sudah dizalimi dengan kezaliman yang besar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min sururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian mukadimah ceramah Pendekar Langit. Mohon maaf suaranya masih dalam keadaan pilek, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.